tangannya masuk entry, dadanya dibusungkan ke bawah, tapi kepalanya jangan terlalu bawah. Ketika gaya kuku kepalanya terlalu bawah, itu akan menyebabkan cedera di bahu. Di posisinya terlalu masuk, ini ya terlalu tinggi. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka bahunya pasti nanti akan cedera. Jadi kalau misalkan ada pernah kuku yang bahunya sakit, bisa jadi karena kepalanya itu terlalu turun saat entry tangan ke depan, kepalanya terlalu turun. Jadi nariknya tangan itu terlalu tinggi. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 tuh maksimalkan propulsion itu, jadi gaya yang dihasilkan di setiap tarikan renang namanya propulsion ya. Jadi kalau istilahnya itu distance per stroke gitu. Cara yang dihasilkan dalam satu stroke itu harus dimaksimalkan sejauh apa ya. Yang keenam, maksimalkan kekuatan, pasti kekuatan lengan, kaki, perut. Jadi di renang ini hampir semua ototnya kepake. Makanya kenapa tadi Coach Dava bilang, Mas, atlet saya dengan kondisi seperti ini yang bisa dimaksimalkan apa? Maksimalkan yang ada. Yang masih ada itu apa? Dimaksimalkan. Yang terakhir, posisi badan dan kepala saat entry yang tadi saya bilang. Jadi ketika gaya kuku masuk ke dalam, kepalanya itu juga harus turun dadanya, tapi jangan terlalu ke bawah sampai dia di body line yang lurus rata-rata air sebelum dia ke gerakan berikutnya untuk tarik. Nah, jadi posisi kepala sama posisi entry-nya harus diperhatikan saat masuk. Next. Nah, ini beberapa contoh drill ya yang bisa dipakai untuk melatih gaya kuku. Yang pertama ini Superman drill. Superman drill itu gerakannya tangannya di sini, taruh di atas ini, terus gerakan kaki pojok. Supaya apa? Supaya gerakan tangan, supaya gerakan stroke-nya itu dimulai dari dada ke bawah. Jadi ketika nanti sudah streamline, tangannya ini udah diem, yang gerak cuma dari dada ke bawah, nggak ikut. Atau kepalanya yang ikut. Kan ada gaya kuku kan. Jadi drillnya pakai Superman drill. Suruh mereka kayak gini, terus ikutin alurnya aja. Kemudian one arm itu satu tangan di depan, satu tangan. Ini yang nomor 2. Kemudian ada Biondi. Biondi itu narik kuku sampai dia full lempar ke belakang, kepalanya masuk lagi, tarik kayak kuku sampai belakang. Tujuannya supaya dia nariknya sampai finish, sampai belakang. Kebanyakan perenang kita tuh salahnya di situ, belum sampai belakang bawa ke depan, belum sampai belakang bawa ke depan, karena berat. Karena untuk narik sampai belakang ini berat. Bahkan di sekelas pelatnas pun kalau udah masuk set berapa itu udah asal bawa ke depan. Kemudian yang keempat, hybrid. Hybrid ini bisa tangan kupu, kaki bebas. Kemudian dia pakai tangan kupunya jangan dikasih meluncur ya, spin drill itu muter terus. Kaki bebas kenceng, kaki kupunya kenceng. Itu untuk improve speed. Kalau pengen nambah speed, latihannya bisa pakai hybrid itu. Kaki bebas, tangan kuku. Kemudian terakhir, pattern untuk nafas. Jadi 21, 31, 51, 71 atau terserah, itu bisa dilakukan. Jadi di Amerika itu sudah dianalisa bahwa perenang-perenang top itu sudah dianalisa dia berenang 50 kupu itu nafasnya berapa itu sudah ada grafiknya. Ada yang 22, ada yang 32, ada yang 1111. Michael Phelps itu kalau berenang harus 111, nggak bisa dia kayak kupu 21 itu nggak bisa. Tapi kalau si Dressel dia 22, 2 kali nafas, 2 kali dia enggak. Itu sudah ada analisa. Tapi kalau misalkan sudah sedetail itu nanti misalkan mau kita diskusi di beda forum, itu patternnya ada. Itu sudah, kalau di negara maju sudah dianalisa, bahkan dalam
100 bebas, dia narik berapa kali itu udah dihitung. Nah misalkan nanti atletnya dari coach semua sudah masuk ke prestasi, ya itu bisa jadi perbandingan ya. Jadi atlet elit 100 bebas itu narik itu 30 kali. Nah kamu kalau mau jadi atlet selevel itu ya kamu coba narik 30 kali dalam 100 itu. Makanya di stand per stroke-nya harus diperhatikan. Di stand per stroke itu kan 1 kali tarikan berapa jarak yang dihasilkan. Oke, buku next. Kita selesaikan dulu, nanti kita diskusi di akhir ya coach. Atau gimana? Siap. Atau mau kayak Mas Dawa tadi tanya tapi nanti molor sampai lama. Atau kita selesaikan Ya, dulu selesaikan ya? dulu aja. Lanjut ke gaya dada, masih di short axis ya atau sumbu pendek. Prioritasnya masih hampir sama dengan gaya kupu tadi, ada rotasi badan, kemudian momentum. Momentum itu kalau di gaya dada ya, itu tangan ke depan itu harus bareng sama kaki nendang. Jadi nggak bisa tangannya ke depan dulu baru kaki, kelamaan. Untuk ngejar speednya nanti akan ketinggalan ya. Momentum gerakan, kemudian posisi badan. Elbow ini harus di bawah dada dan harus bentuk triangle push segitiga. Segitiganya nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu pendek. Jadi segitiga di bawah dada, habis nafas ini segitiga harus mendorong. Terus posisi kepala itu kalau habis dorong jangan terus terlalu lihat bawah atau lihat depan, karena kalau berenang gaya dada meluncur streamline, lihat depan ini akan jadi hambatan muka kita itu. Jadi habis digas lihat depan, ngerem lagi, habis digas ngerem lagi. Jadi lihat bawah tapi bawah depan ya terus, bawah depan ke sana berarti tidak terlalu bawah ini, tidak juga di depan. Jadi bawah depan 45 derajat. Nanti coach bisa analisa nih atletnya nih udah bener belum posisi kepalanya, posisi badannya. Yang terakhir pinggulnya juga jangan terlalu turun. Jadi harus ditahan di atas. Nah, kalau kita sudah bicara pinggul itu sudah bicara otot core, otot perut. Bagaimana otot perutnya tuh kayak apa gitu. Kalau otot perutnya masih lemah udah pasti kepala naik, badannya pasti drop turun. Next. Nah ini contoh beberapa drill untuk gaya dada. Ini juga masih bisa dipakai hybrid. Itu kaki bebas, tangannya dada. Terus ada spin drill. Spin drill itu muter secepat-cepatnya ya. Jadi nggak ada untuk meluncur, nggak ada. Benar-benar top kami yang lebih bebas itu. Itu di yang pertama. Yang kedua ada satu tangan dua kaki, jadi dua kaki, 1, 2 nafas. Itu bisa untuk drill. Kemudian streamline kick. Nah streamline kick ini tangannya lurus. Itu buat improve seberapa jauh satu kali kaki yang dihasilkan di gaya dada ini. Streamline ya, dikunci lurus, kaki pecah. Ini nafas, streamline lagi. Terus skull variation itu bisa vertical skull, reguler atau catch. Itu banyak kalau mau scaling ya. Kalau dulu scaling itu vertikal, ada reguler, catch, back skull, bawah banyak. Scaling terus breath pattern juga sama. 1 kali nafas, 1 kali enggak, 1 kali nafas, 1 kali enggak bisa. Untuk gaya dada. Ini di gaya yang short axis ya, sumbu pendek. Next kita lanjut ke gaya punggung. Nah gaya punggung ini kan masuk di sumbu panjang atau long axis ya. Jadi yang paling gampang untuk diingat itu ketika kita mengajarkan gaya long axis itu bagaimana kita bisa meraih sejauh-jauhnya. Jadi misalnya gaya punggung, bagaimana ini sejauh-jauhnya nih. Semakin jauh kan tariannya semakin panjang. Maka di stand per stroke-nya juga yang dihasilkan juga akan semakin panjang. Maka prioritas tekniknya ini yang pertama posisi badan jelas harus rata-rata air,
Kemudian yang paling penting yang nomor 2 itu posisi kepala, gaya punggung. Jangan diminta atlet kita untuk lihat kaki ya. Biasanya kan fokus lihat kaki gitu. Ketika lihat kaki ini diangkat ini, maka pinggulnya ini bebannya akan pindah ke sini, turun jadinya dia. Dan juga jangan terlalu lihat ke atas. Jadi lihatnya biasa lurus. Jangan terlalu lihat ke bawah atau lihat terlalu ke atas untuk posisi kepala. Kemudian yang ketiga catch punggung itu di atas. Sama kayak tadi anchor ya. Catch ini penting, kunci dulu baru tarik. Rotate pakai core. Jadi dari sini ambil jauh, putar pakai perut. Itu di catch. Kemudian yang perlu diperhatikan entry-nya itu wajib clinking masuk duluan. Masuk duluan, catch, putar. Terus jangan narik ini catch-nya jangan terlalu dekat dengan badan. Ini nanti akan cepat menimbulkan cedera kalau ini terlalu dekat dengan badan. Jadi dari sini buang sampai lurus, baru angkat lagi. Kemudian finish stroke itu nariknya sampai akhir ya, jempolnya tempelin sampai paha aja, baru angkat. Suruh atlet kita nariknya sampai nempel paha, angkat lagi. Nempel paha, angkat lagi. Rotate itu tadi. Jadi pertahankan posisi kepala di central of gravity di tengah. Jadi ketika ini miring ya kepalanya tetap di tengah. Jangan kepalanya miring nih, ikut miring. Nanti berenangnya jadi kanan kiri gitu. Kemudian tempo, karena ini gerakannya gantian ya, jadi temponya harus pas. Dan terakhir yaitu timing gerakan. Bagaimana tangannya entry, kemudian tarik, kakinya. Itu di gaya punggung, tempo dan timing. Punggung sama bebas ini hampir sama ya, cuman dibalik aja. Next kita ke drillnya. Nah untuk drill di punggung ada sama satu tangan tadi, one arm bisa tangannya satu di sebelah. Ketika masuk paksa dia rotate sampai bahunya keluar dari air, masuk lagi sampai keluar dari air. Jadi dia miring-miring badannya. Gak apa-apa. Yang kedua ini drill jadul ya, tapi sangat bagus buat keseimbangan. Jadi botol diisi air setengah, terus ditaruh di kepala sini. Nah, berenang gaya punggung. Itu sangat sulit, tapi bagus. Drillnya sangat bagus. Bisa buat rotate-nya harus benar-benar diperhatikan, geraknya harus smooth. Kan nggak mungkin kalau ada botol di sini geraknya pasti akan jatuh. Itu botol drill ini sulit. Kemudian yang selanjutnya ada spin drill, sama muternya cepat tangannya. Jadi kalau udah ada setnya spin drill itu, dia nggak boleh ada meluncur, benar-benar diputer, nggak ada jeda untuk improve speed. 4 ini sekali sama kayak dada tadi. Nah yang 5 mungkin beberapa dari coach sudah ada yang tahu, mungkin ada yang baru dengar ya, cross drill. Cross drill ini pemakaian alat yang misalkan ini pakai pedal nih, saya ini mau kasih punggung pakai pedal, tapi yang dipakai cuma sebelah kanan aja ini, yang kirinya nggak usah. Tujuannya kita harus bisa improve tangan yang nggak pakai pedal, supaya nariknya beratnya sama kayak pakai pedal. Cross drill ya, jadi satu pakai pedal, satunya enggak. Tapi yang fokusnya yang nggak pakai, nariknya harus seberat yang pakai pedal gitu, nanti ditukar. Misal 100 pertama pedal kanan, 100 keduanya pedal kiri. Itu bisa. Atau misal kita punya atlet bisa pakai fin, sama. Misalkan tangan kanan pakai pedal, kaki kiri pakai fin, tangan kirinya nggak pakai, kaki kanannya nggak pakai, sama. Disilang aja, pakai alatnya cuma satu. Fokusnya ke yang tidak pakai alat. Jadi supaya paksa
badannya itu gerakin tangannya seberat yang pakai alat gitu, cross drill namanya. Kemudian yang terakhir ada KFOB, itu singkatan ya, kick fly on back, kaki kubu di posisi punggung. Ini bagus buat underwaternya kan pakai kaki kubu pasti. Jadi gerakan kick fly on back ini bagus, dikunci terus nanti gerak dari dada ke bawah. Terus tambahan ya coach, misalkan mengajarkan underwater, pastikan posisi tangan yang terkuat itu di bawah. Misalkan saya mau ngajari si atlet kayak bebas gitu kan, tangan terkuatnya kanan, jadi posisinya harus di bawah yang kanan. Supaya nanti ketika breakout, tarian pertama ini tarian yang terkuat. Jadi posisi tangan yang terkuat itu harus di bawah. Dan posisi streamline-nya itu telinganya harus nempel di tangan. Kalau zaman dulu kan supaya kepalanya nggak lepas. Kalau di era sekarang itu streamline-nya harus nempel di kepala. Jadi body line-nya lurus dari atas ke bawah itu satu garis. Itu ya untuk drill gaya punggung. Next. Nah, gaya bebas. Prioritas tekniknya ada di sama kayak gaya punggung. Posisi badan, posisi kepala, rotasi, catch. Ini penting sekali di gaya bebas, finish stroke, nafas, dan recovery. Yang mau ini semuanya sama kayak gaya punggung. Yang pengen saya tekankan di bagian nomor 6 dan nomor 7, nafas. Ketika gaya bebas, selalu ajarkan ke atlet kita tuh untuk nafasnya lihat ke tembok atau lihat ke kaki pelatihnya di atas, ke samping ya coach, bukan ke atas ke belakang kadang, karena dia takut masuk air mau angkat tinggi. Lihat ke samping aja, samping. Badannya harus rotate, miring. Nafas rotate lagi. Recovery juga sama, high elbow. Tujuannya untuk buka dadanya ke atas. Kalau dia high elbow, otomatis badannya akan buka ke atas. Tapi kalau dia nggak high elbow, ya nanya ke samping-samping ini. Jadi dia nutup ininya, nutup badannya, nggak mau rotate. Ya di gaya bebas, finish stroke, tangannya harus sampai belakang, ini harus ditekankan. Bisa pakai drill, misalkan kasih pull, gerakan scaling tapi cuma belakang, kasih 8 kali 50 gitu, dan dia pasti otot tricepnya masih akan kerasa. Jadi prioritas teknik. Next. Nah, ini contoh-contoh drill sama ya. Ada one arm, cross drill, catch up, snorkel. Penggunaan snorkel. Jadi snorkel untuk drill itu fokuskan supaya atlet ini bisa lihat catch-nya tuh dengan benar. Udah benar belum nih catch-ku nih? Karena kan kalau pakai snorkel kan nggak harus nafas kan. Jadi fokus ke tangan. Oh, catch-nya benar, tarik. Oh, catch-nya benar. Fokusnya ke situ. Switching itu narik, baliknya dari bawah, bukan ke atas tapi dari bawah. Fokusnya ke narik, rotate, miring-miring benar. Karena gantian. Switching. Yang terakhir strike arm itu berenang gaya bebas, tangannya lurus ke atas saja. Jadi kalau pernah lihat orang bilang, wah renangnya renang kali, hampir sama kayak gitu. Supaya apa ya? Supaya buka ini aja. Buka buat ini. Sama improve speed. Karena kalau lurus kan, gua putar secepat mungkin kan bisa. Buat improve ke speednya. Next. Masuk ke underwater atau dolphin kick ya. Prioritas tekniknya itu ada di posisi badan atau body line itu harus lurus. Dari tangan sampai ke kaki itu harus lurus posisi garisnya.
Kemudian selesaikan gerakan di depan body line. Jadi gerakan kakinya itu harus selesai di depan. Ini kan body line ini. Kaki harus selesai di depan. Di depan, bukan cuman kadang-kadang yang underwater tuh cuman nggak mau diajarin sampai ini, atau malah underwaternya nggak dikunci sininya. Itu banyak. Kalau udah mulai capek habis salto, nah itu banyak terjadi. Padahal underwater jadi gaya nomor 5. Kalau kita udah menang di underwater kan kita mempersingkat jarak nih. Pernah 50 meter, underwaternya bisa 10, pernahnya berarti cuma 40 meter. Kemudian yang ketiga, ankle flexibility. Fleksibilitas ankle ini penting untuk seorang perenang ya. Nah besok kita di BTC nanti